Hey yo, what's up guys? Selamat datang di channel Alur Cerita Film Rancak Bana. Gimana kabar kalian semua? Bang Ceplok doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya guys. Ya, sekarang saatnya kita akan merangkum cerita terakhir dari film seri Alex Rider season kedua ya guys. Buat kalian yang belum nonton kisahnya dari awal, kalian bisa scroll di channel ini untuk melihat episode-episode sebelumnya ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan Alex yang datang sendiri ke lokasi yang telah ditentukan oleh Gray. Kedatangannya telah ditunggu oleh Yasen di sana. Yasen meminta ponsel Alex beserta barang milik Gray yang sempat diambil oleh Alex. Sebelum masuk ke dalam, Alex bertanya pada Yas apakah benar dia yang membunuh pamannya yang bernama Ian. Yes, I killed him. Yasen langsung mengiyakan. Alasan Yasen membunuh Ian adalah karena Ian dulunya telah melakukan kesalahan. Kalian bisa nonton kisahnya di season pertama yang ada di channel ini ya guys. Di dalam hangar itu, telah menanti Gray beserta seluruh pasukannya. Gray sangat lega bisa mendapatkan barangnya kembali yang merupakan sidik jari presiden. Tapi sayangnya, Gray tidak mau melepaskan Alex dan berniat ingin membunuhnya. Kill them both. Dan inilah Alex Rider season kedua, episode terakhir. Set our eyes west, chase the sunset. We got the whole world ahead and the whole world behind. You're the whole world and the world is mine. Ia segera mencegah dan berkata lebih baik Alex dan Sabina dijadikan sandera. They're hostages. Setelah Yasen menjelaskan untuk siapa Alex bekerja, Gray akhirnya mau menerima hal tersebut dan mengurung mereka berdua. You're on your own. Lock them up. Scene berpindah ke markas Alan, di mana Kyra terlihat sedang sibuk untuk mencoba memecahkan kode game tersebut. Smithers cukup keheranan saat melihat barisan-barisan kode itu. What the hell is this? Alex dan Sabina dikurung di dalam sebuah ruangan. Di sana Alex mencoba untuk memancing emosi Yasen untuk mencari kesempatan. Namun ternyata Yasen tidak dapat dipengaruhi semudah itu. Those things don't happen with me. Be quiet now. Adegan pun berpindah ke rumah Gray, di mana saat itu presiden akan datang ke sana untuk acara makan malam. Semua orang sedang sibuk untuk mengamankan kedatangan presiden tersebut. Sementara itu, Gray diberitakan akan datang terlambat karena sedang mengurus urusan terkait peluncuran game terbarunya dan Miss Byrne telah mengutus 3 orang agen untuk menjaganya. Dan akhirnya, presiden pun datang dengan penjagaan yang super ketat. Sniper unit, stay alert. The president is arriving. Echo 1, we are in position. We are clear. Eagle is secure. Dan saat itu, Gray juga memutuskan untuk bergerak dan membawa Sabina bersamanya sebagai tawanan. Fat President Walker should be arriving right now. Mrs. Jones meminta Miss Byrne untuk menghubungi 2 orang agen yang ditugaskan untuk menjaga Gray tersebut. Get me Cray's detail. Namun sayangnya, mereka telah hilang kontak. Com check negative. Di sisi lain, Alex mencoba berbagai cara untuk bisa melepas ikatan tangannya sementara Gray terus bersiap-siap untuk pergi bersama seluruh pasukannya. Let's move on. Alex pun berhasil dan segera mengejar salah satu truk pasukan itu dan memanjat ke atasnya untuk bersembunyi. Kita berpindah ke markas Alan, di mana Mrs. Jones menyampaikan bahwa Gray adalah dalang di balik peretasan di Pentagon dan juga dalang dari semua pembunuhan yang telah terjadi. Excuse us. Alan segera mengajak Mrs. Jones untuk pergi dan langsung memarahinya begitu mereka berbicara di luar. What if the danger isn't to Cray? It's from Cray. Drop this now. Perdebatan pun terus terjadi karena Alan tidak setuju dengan Alex yang masih dianggapnya sebagai pengganggu. I think I was going to let Alex Rider walk away from this without oversight. You don't trust me. You don't trust anyone. Namun, Mrs. Jones tetap bersikeras untuk mempercayai Alex. Mrs. Jones meminta pada Miss Byrne untuk segera menyelamatkan presiden bersamaan dengan Miss Byrne yang mendapat kabar bahwa agen yang mereka tugaskan untuk mengawasi Gray telah mati. Dan Gray diketahui telah menghilang. Cray's vanished. Semua pasukan segera bergegas untuk mengamankan presiden. Code black. Evacuate the president immediately. Kemudian, Tom datang ke rumah Alex sendirian
dan mendapati pintu yang sedikit terbuka. Alex? Dia mencoba untuk menelpon Alex, yang ternyata ponsel Alex sengaja ditinggalkan di rumah beserta sebuah amplop kosong yang pernah diisi alat pelacak. Saat itu juga, Tom menyadari bahwa sedang terjadi masalah dengan Alex. Hey, Tom. Where's Al? I think he might be in trouble. Rombongan pasukan Cray hampir sampai di bandara tempat pesawat Presiden AS berada. Dan Cray segera memerintahkan pasukannya untuk meluncurkan sebuah drone. Deploy the drone. Yes, sir. Unit control, deploy. Mereka mengatur seolah-olah drone itu adalah sebuah pesawat dan menghubungi menara pengawas untuk mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kebakaran dan kebetulan sedang membawa bahan kimia berbahaya. Alex juga ikut mendengar hal tersebut setelah melumpuhkan seorang anak buah Cray. Tujuan Cray menyampaikan hal itu adalah agar menara pengawas meminta semua orang yang ada di sana segera untuk dievakuasi. I repeat, evacuate the airbase of all personnel. Kembali ke markas Alan, akhirnya Smithers dan Kyra menyadari bahwa Cray sedang berniat untuk menghubungkan semua pemain gamenya di seluruh dunia yang nantinya akan mereka gunakan untuk membuat sebuah superkomputer. Millions of computers, all in parallel, all in sync. All the players' machines will link up and create the supercomputer. Which basically gives us a... Supercomputer. Tapi pada saat itu, Tom menelpon Kyra dan segera mengabarkan bahwa Alex telah hilang. Tom pun meminta Kyra untuk melacak posisinya karena Alex membawa alat pelacak kecil itu bersamanya. Okay, I got it. Trust me. I do. Sementara itu, menara pengawas bandara langsung meminta bantuan karena adanya potensi tumpahan gas saraf. Panggilan itu langsung mengarah kepada Evelyn yang memang telah disetting oleh Cray sebelumnya. Understood, Caulfield. On our way. Lalu Cray meminta seluruh anak buahnya untuk memakai visor untuk penyamaran mereka. Misi Cray untuk mengambil alih bandara telah berhasil. Alex yang ikut memakai pelindung untuk menyamar juga ikut masuk ke mobil Cray dan tidak seorang pun yang menyadarinya. Dia pun duduk di depan Sabina. Saat itu Sabina langsung menyadari bahwa itu adalah Alex. Evelyn sempat membahas bahwa misi mereka sebenarnya adalah untuk membunuh kurang lebih 1 juta orang untuk menyelamatkan ratusan juta lainnya. Target mereka adalah negara-negara penghasil narkoba terbesar seperti Kolombia, Peru, Afghanistan, dan Golden Triangle. Mereka berencana untuk meluncurkan nuklir ke negara-negara tersebut. Like nuclear fallout. No. We're gonna land one. Pasukan terus bergerak memasuki bandara yang telah kosong itu. Yasen langsung menembak orang-orang yang berjaga di sana. Sementara itu, Alex mulai mempelajari keadaan di sekitar. Cray dan timnya masuk ke dalam pesawat dan memakai gambar sidik jari presiden yang telah dimilikinya untuk bisa masuk ke dalam ruang komando dan mulai beraksi. Come on. Get ready. Alex ikut masuk ke dalam pesawat melalui bagian bawah. Sementara itu di markas Alan, Smithers dan Kyra sama-sama melihat sisa waktu peluncuran game hanya tinggal beberapa detik lagi. Mereka mengalami kebuntuan karena tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya sampai batas waktu telah habis. We're out of time. 200 juta komputer yang tersebar di seluruh dunia mulai terhubung yang membuat Cray saat ini memiliki sebuah superkomputer terbesar untuk melakukan peretasan. They're linking up. 200 million players. We did it. The world's largest supercomputer. Start the hack. Cray segera memerintahkan Evelyn untuk menghancurkan seluruh internet dan saluran telekomunikasi. Dan pada saat itu juga, seluruh jaringan internet termasuk semua komputer Smithers menjadi rusak. Internet's crashing. Which site? All of it. Evelyn melanjutkan dengan meretas ke Pentagon agar bisa mengaktifkan nuklir. Give me those nuclear codes. Untunglah, GPS Alex masih bisa dilacak keberadaannya oleh Smithers. Dan Alex ditemukan sedang berada di sebuah bandara. Air Force One. Alex melihat Sabina yang sedang berada di dalam pesawat yang sedang dijaga oleh seorang pasukan. Dengan cepat, Alex pun melumpuhkan orang itu dan menyelamatkan Sabina. Lain halnya dengan Cray yang mulai menghubungi Pentagon dan menyamarkan dirinya sebagai Presiden Amerika. This is President Walker on board Air Force One. Kemudian, Alex melumpuhkan satu orang penjaga lagi
dan bertanya kepada Sabina siapa saja yang berada di lantai atas pesawat. Alex mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin untuk melewati Yassin. Namun, mereka berdua memutuskan untuk membuat semacam pengalihan untuk Yassin. Sementara itu, Smithers terlihat sedang sibuk di ruangannya untuk mencari sesuatu. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Kyra untuk mengambil ponsel miliknya yang terletak di atas meja. Smithers sengaja mencari sebuah radio gelombang pendek agar bisa berkomunikasi. Hello? Smithers mengirimkan koordinat bandara dan meminta agar mengirimkan unit bantuan ke sana. I repeat, Charlie Lima Foxtrot. It's the identifier code for Caulfield Air Base. It's Air Force One. What? Mrs. George mengatakan bahwa presiden bukanlah target sebenarnya dan hanya digunakan untuk pengalihan. Cray sebenarnya menginginkan kode nuklir agar bisa melakukan pemboman di negara yang diinginkannya. He wants the missiles. Di sisi lain, persiapan Evelyn telah selesai dan Cray melakukan panggilan video ke markas Pentagon dengan menyamar menjadi ibu presiden. Sir, Mr. President. This is President Walker on board Air Force One. Cray memerintahkan pada Jenderal Loomis yang berada di Pentagon untuk segera mengaktifkan nuklir dengan alasan bahwa satelit komunikasi Amerika telah diserang. I am authorizing a nuclear response. Dengan tenang, Cray mulai menyebutkan satu persatu kode otorisasi peluncuran nuklir itu. Number 660. Di lantai bawah pesawat itu, Sabina sengaja membuat semacam keributan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian Yassin. Alex segera bergegas naik di saat Yassin sedang lengah dan melihat Cray yang telah memerintahkan untuk peluncuran misil. Target coordinates confirmed. Standing ready. Dengan cepat Alex mulai beraksi untuk melumpuhkan penjaga Cray yang ada di ruangan itu. Alex juga bertarung secara langsung dengan Cray. Sedangkan di Pentagon, Jenderal Loomis telah bersiap-siap untuk meluncurkan misil karena telah mendapat perintah yang valid langsung dari Presiden. Yassin yang kembali ke lantai atas karena mendengar keributan, secara tak sengaja terkena tembakan peluru nyasar dari Cray yang sedang bertarung dengan Alex. Hal itu membuatnya langsung tersungkur di lantai. Evelyn ikut mencoba untuk membantu Cray, namun Sabina datang di saat yang tepat untuk memukulnya hingga pingsan. Akhirnya, Alex dapat dijatuhkan oleh Cray dan hampir kalah. Di saat itu, hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Yassin menembak Cray hingga tewas di tempat. Kemudian, Alex mendatangi Yassin dan menyuruh Yassin untuk ikut membunuhnya. Why would I kill you? Namun Yassin menolaknya. Yassin mengatakan bahwa ayah Alex adalah temannya dan memberikan senjata itu pada Alex. Dalam kondisi yang sekarat itu, Yassin berpesan kepada Alex untuk mencari The Widow dan juga Scorpia untuk mencari tahu siapa Alex yang sebenarnya. Go to find the widow. Find Scorpia. Alex! Alex! Lalu Alex bergegas untuk menghubungi Pentagon dikarenakan kondisi yang sudah sangat mendesak. No, you have to cancel it. It's not true. Alex mengatakan bahwa perintah peluncuran itu hanyalah bohong. Alex juga menjelaskan bahwa Pentagon telah diretas dan Damian Cray adalah pelakunya. Please, you have to believe me. Alex juga mempraktekkan teknik penyamaran yang dilakukan oleh Cray sehingga hal itu membuat Jenderal Loomis yakin untuk segera membatalkan peluncuran. I'm the President of the United States and I'm telling you. On my authority. Abort! 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 Dan akhirnya, keadaan pun menjadi terselamatkan. Alex dan Sabina akhirnya bisa bernapas lega. Pasukan penyelamat akhirnya datang. Namun, Yassin telah menghilang dari tempatnya terkapar tadi. Alex menjelaskan kejadian yang baru saja dialaminya serta mengatakan bahwa Yassin juga telah menghilang. Namun, Yassin telah menyelamatkan hidup Alex. He saved my life. Did he say anything to you? Alex tidak mau untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dikatakan Yassin terakhir kali kepadanya. Dan beberapa waktu setelahnya, Alex pergi ke rumah sakit untuk melihat keberadaan Sabina dan menanyakan kabar ayahnya. Dan setelah itu, diperlihatkan Alex yang bermain drama di sekolahnya yang ikut disaksikan oleh Kyra. Dengan ponsel Smithers yang kini berada di tangannya, Kyra mulai mencari hal-hal yang berkaitan dengan Scorpia, lalu kemudian pergi menghilang.
Setelah acara itu, Alex dan Tom pulang ke rumahnya di mana Mrs. Jones telah menunggu kedatangan mereka. Mrs. Jones memberikan sebuah amplop besar kepada Alex yang merupakan sebuah ucapan terima kasih untuknya. Amplop itu berisi surat hak perwalian Alex yang diberikan kepada Jack dan juga hak kewarganegaraan bagi Jack yang merupakan hal yang diimpikannya selama ini. These are guardianship papers. Dual citizenship. Mrs. Jones juga meminta maaf karena telah membuat Alex kecewa sebelumnya. I'm sorry. I'll see you around. Hadiah itu membuat Jack sangat senang karena telah sah menjadi wali buat Alex. Mereka akhirnya menjadi sebuah keluarga dan berencana untuk merayakannya. We're family. We have to celebrate. Di saat itulah, Alex teringat dengan perkataan Yasen untuk mencari tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Dan film pun berakhir sampai di sini. Wow, ending yang keren ya guys. Jadi demikianlah seluruh episode dari Alex Rider season kedua ini ya guys. Dan semoga film-filmnya bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.